Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirzan Hidayat. Nomor pokok mahasiswa 52108111147. Program studi Teknik Sipil, mata ujian Aplikasi Otomasi Perkantoran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan maksud dan langkah-langkah pengerjaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Aplikasi Otomasi Perkantoran. Untuk soal nomor 1, set the line spacing to 1,4 lines for the enter the document. Maksud dari soal ini adalah kita disuruh mengatur spasi pada dokumen dengan ukuran 1,4 baris. Langsung saja kita ke dokumennya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah dokumen. Langkah pertama yaitu kita blok dulu tulisannya. Kemudian setelah itu kita ke menu paragraf. Kemudian pada menu paragraf ini kita klik line and paragraph spacing. Nah, di sini spasinya sudah 1,15. Namun sekarang kita akan merubah menjadi 1,4. Caranya yaitu kita ke line spacing option. Kemudian pada menu AT di sini kita rubah menjadi 1,4. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian jarak spasinya sudah berubah. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu change the orientation of only fixed tree to landscape. Maksudnya yaitu kita disuruh mengubah 3 halaman menjadi bentuk landscape. Langsung saja kita praktikkan. Di sini ada 3 halaman. Nah, 3 halaman ini kita akan merubah menjadi landscape. Caranya yaitu kita klik ke sini dulu. Oh, di sini di halaman pertama. Kemudian kita ke layout. Kemudian pilih breaks. Kita breaks dulu. Pilih next page. Nah, setelah itu halaman yang pertama dan yang kedua ini sudah terpisah. Kemudian kita ke halaman kedua, pilih orientation, kemudian pilih landscape. Nah, halaman keduanya sudah menjadi landscape. Begitu juga seterusnya sampai 3 halaman. Kemudian soal yang ketiga yaitu at the end of the document, change the line spacing of the last 2 paragraph to exactly 40 FT. Maksudnya yaitu pada akhir dokumen yang tadi kita disuruh mengubah line spasi atau spasi baris spasinya pada 2 paragraf terakhir menjadi exactly 14 PT. Nah, langsung saja kita ke dokumen yang tadi. Nah, di sini 2 paragraf yang ini kita akan mengubah line spasinya. Pertama kita blok dulu 2 paragraf ini. Kemudian ke menu home. Terus ke paragraf. Kemudian klik line and paragraph spacing. Pada sini kita klik ke menu line spacing option. Nah, setelah itu pada line spacingnya ini yang multiple kita rubah menjadi exactly. Kemudian pada AT-nya yang 12 ini kita rubah menjadi 14. Kemudian kita klik OK. Nah, Oke, soal selanjutnya yaitu inspect the document and remove all header, footers, and watermark that are found. Do not remove other information. Maksudnya di sini kita disuruh menghapus header, semua header, footer, dan watermark yang ada pada dokumen tersebut, dan jangan menghapus informasi yang lainnya. Baik, langsung saja. Di sini pada dokumen ini terdapat sebuah header. Cara memunculkan header yaitu klik 2 kali pada bagian atas ini. Nah, yang ini namanya header. Kemudian yang bawah ini namanya footer. Dan terdapat juga watermark. Watermark yaitu yang ini, logo UTG yang berada di belakang teks. Kemudian kita disuruh menghapus atau meremove header, footer, dan watermark. Langkah pertama yaitu kita akan meremove header.
Kita ke menu header di pojok kiri, kita klik. Kemudian pada bagian paling bawah ada tulisan remove header, kita klik. Nah, headernya menghilang. Kemudian pada bagian footer, kita klik footer, kemudian pilih remove footer. Footernya sudah menghilang. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan meremove watermark, yaitu logo UTI yang berada di belakang teks. Caranya itu kita pergi ke menu desain. Kemudian di samping kanan atas terdapat watermark, fitur watermark. Kita klik. Kemudian kita pilih remove watermark. Watermarknya hilang. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, kalimat yang University of Technology Yogyakarta atau UTY, di sini kita disuruh membuat yang pertama yaitu insert hyperlink, membuat hyperlink dengan menggunakan teks Universitas of Technology Yogyakarta, address http www.uty.ac.id. Kemudian yang kedua kita disuruh insert bookmark pada the facilities dengan nama bookmarknya yaitu fakultas. Kemudian yang ketiga yaitu mengedit atau modify font, mengedit font dokumen tersebut menggunakan font Arial. Langsung saja kita copy dulu yang kalimat yang ini. Kita copy pakai Ctrl C, kemudian kita ke Word yang tadi. Ini kita tempel pakai Ctrl P. Pada kalimat ini kita akan menghyperlink kalimat University of Technology Yogyakarta menggunakan alamat address yang tadi. Pertama kita blok dulu. Setelah itu kita klik kanan, kemudian pilih link. Nah, setelah itu pada tulisan address di sini kita masukkan alamat address yang tadi. Tadi dulu kita close dulu karena tidak bisa dibuka. Kita copy dulu alamat address yang ini. http uty.id. Setelah itu kita blok ulang University of Technology Yogyakarta. Klik kanan, kemudian pilih link. Nah, kemudian alamat address yang tadi kita tempel di sini. Ctrl P. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian University of Technology Yogyakarta di sini sudah menjadi hyperlink. Untuk membuktikannya kita coba buka. Klik. Nah, di sini sudah muncul hyperlink yang kita buat tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada kata fakultas. Di sini kita akan membuatkan bookmark dengan nama bookmarknya yaitu fakultas. Kita ke menu insert, kemudian pada link di sini kita klik, kita pilih bookmark. Nah, di sini kita enter bookmark name-nya yaitu fakultas. Kemudian kita pilih add. Setelah itu kita blok kata facilities. Nah, kita klik kanan. Kita blok. Kemudian klik kanan, pilih link. Nah, pada menu ini kita pilih bookmark. Nah, setelah itu kita klik bookmark yang sudah kita buat tadi yaitu fakultas. Kemudian kita pilih OK. Oke. Nah, fakultas di sini sudah menjadi bookmark. Kalau kita klik, dia akan menuju ke halaman yang ditujukan. Kemudian langkah yang ketiga kita disuruh mengedit font pada dokumen tersebut dengan Arial. Cukup mudah saja.
kita blok semuanya. Setelah itu kita ke home, kemudian ke font, pilih Arial. Nah, di sini fontnya sudah berubah menjadi Arial. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan fungsi clipboard dan cara penggunaannya, dan fungsi simbol dan shortcut key dari registered scene dan trademark scene. Baik, langsung saja. Jelaskan fungsi dari clipboard. Sebelum kita mengetahui fungsi dari clipboard, kita harus mengetahui dulu apa sih clipboard itu. Clipboard merupakan suatu tempat di memori yang disediakan oleh Microsoft Office untuk menyimpan hasil pengkopian sementara. Jadi, setiap kita mengcopy gambar atau teks, maka saat itu juga gambar atau teks tersebut akan disimpan di dalam clipboard. Dan clipboard sendiri mempunyai fungsi, yaitu jika gambar atau teks yang kita copy ada banyak dan ada beberapa yang berulang, maka kita nggak perlu mengcopy ulang lagi dari file. Misalnya, kita mengcopy file dari PDF, kita paste di Word. Kemudian jika kita ingin paste lagi file tersebut, kita nggak perlu lagi kembali ke PDF. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari clipboard. Kemudian bagaimana cara memunculkan clipboard? Pada tab Home, di sini ada tulisan clipboard. Kemudian kita klik tanda panah. Nah, kemudian akan muncul tampilan dari keyboard. Beginilah tampilan dari keyboard. Kemudian teks-teks yang sudah berada di sini merupakan hasil kopian dari PDF. Jika kita ingin mengcopy lagi teks tersebut, kita nggak perlu lagi kembali ke PDF. Tinggal kita klik teks yang ingin kita copy lagi, kita klik, kemudian kita pilih paste. Nah, teks tersebut akan muncul lagi ke tempat atau dokumen yang kita inginkan. Apa sih fungsi simbol dan shortcut dari register scene dan trademark scene? Adapun fungsi dari simbol trademark adalah suatu simbol atau lambang brand yang sudah secara sah dimiliki oleh suatu badan, organisasi, lembaga, atau perusahaan. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa simbol ini juga bisa digunakan oleh brand yang baru didaftarkan ke kantor HKI atau dalam proses perpanjangan suatu brand. Simbol trademark sendiri ini dilambangkan dengan simbol TM, seperti yang terlihat pada gambar di sini. Di sini ada logo EA. EA ini merupakan suatu brand atau organisasi. Kemudian pada logo ini terdapat simbol TM. Kemudian jika kita ingin memunculkan simbol TM pada Word, pertama kita pergi ke menu Insert, kemudian kita ke simbol, kita pilih More Symbol. Nah, kita cari simbol TM. Nah, di sini ada simbol TM, kita klik, kemudian kita insert dan close. Simbol TM akan muncul di sini. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut, yaitu Ctrl Alt plus T. Nah, shortcutnya yaitu Ctrl Alt plus T. Kemudian simbol yang kedua yaitu simbol registered. Simbol registered ini merupakan simbol dengan huruf atau lambangnya yaitu R, seperti yang terdapat pada logo Intel. Terdapat simbol R, menandakan bahwa logo tersebut atau brand tersebut merupakan merek dagang yang sudah didaftarkan pada kantor HKI dan bisa digunakan secara resmi, baik itu tujuan komersil maupun non komersil atau dialihkan pada pihak lain.
Kemudian jika kita ingin memunculkan simbol R pada Word, sama seperti kita memunculkan simbol TM tadi. Kita ke menu tab insert, kemudian simbol, kita more simbol untuk lebih jelas, lebih luas kita mencari. Kemudian kita cari simbol R. Di sini ada simbol R. Kita klik, kemudian insert, close. Nah, sudah muncul. Atau kita juga bisa menggunakan shortcutnya, yaitu Ctrl Alt plus R. Nah, sudah muncul. Mungkin hanya itu penjelasan dari soal ujian tengah semester yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.